Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di bulan cara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat GPKP Klasis Jakarta Kalimantan, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan. Kami telah siap mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, diambil dari Ulangan 4 ayat 2. Ulangan 4 ayat 2, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudari dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita yang diambil dari Ulangan 4 ayat yang kedua ini merupakan pesan Musa kepada bangsa Israel. Ya, pesannya ini untuk mengingatkan bangsa itu sendiri ataupun bangsa Israel itu sendiri akan sejarah mereka. Ya. Sejarah mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan dan sejarah mereka sebagai bangsa yang terus dipelihara, yang terus dituntun, yang terus dibawa Tuhan dalam setiap proses-proses mereka berjalan bersama Tuhan. Mulai dari pemilihan nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub sampai mereka ke tanah Mesir. Dan di Mesir mereka menjadi banyak sekali ya. Dan tentu di Mesir mereka mendapatkan kesengsaraan yang begitu luar biasa. Dan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah di mana disitulah nenek moyang mereka bertumbuh. Tentu dalam kesempatan kali ini Musa ingin kembali lagi mengingatkan ataupun mengajarkan, memberikan perenungan bagi bangsa Israel bahwa mereka sampai di titik itu sendiri, sampai di tahapan itu sendiri, di mana Musa mengingatkan mereka bahwa mereka ada karena pertolongan Tuhan. Mereka ada sebagaimana mereka ada karena kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu memimpin kehidupan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pesan dari apa yang ingin disampaikan Musa ini ingin mengingatkan kembali akan sejarah mereka, apa yang telah mereka lalui. Lalu dari Ulangan 4 secara keseluruhan, dan memang renungan kita hanya satu ayat, yaitu Ulangan 4 ayat 2. Maksud dan tujuan Musa untuk meyakinkan orang Israel agar tetap dekat dengan Allah dan melayani Allah dan tidak meninggalkan Allah demi ilah-ilah yang lain, demi dewa-dewi ataupun Allah-Allah yang lain. Hanya Allah yang bisa memberkati mereka. Hanya Allah yang bisa selalu menuntun mereka 24 jam. Hanya Allah yang selalu konsisten memberikan curahan berkat dalam setiap perjalanan kehidupan yang mereka lalui, mulai dari Mesir dan perjalanan mereka di padang gurun sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara-saudari, tadi sudah dibacakan bagi kita. Katanya, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya.
Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Musa memerintahkan bangsa Israel untuk menjaga kemurnian hukum Taurat, untuk menjaga kemurnian undang-undang Tuhan di antara mereka. Itu harus dijaga kemurniannya. Jaga kemurniannya, jangan menambahinya. Jangan menambahinya maksudnya jangan menambahi dengan kejahatan. Jaga keutuhannya, jangan menguranginya. Saya teringat dari apa yang dikatakan ini di kemudian hari. Orang Yahudi ataupun orang Israel banyak sekali memberikan tafsiran-tafsiran akan Taurat itu sendiri. Ternyata Taurat itu banyak sekali. Terutama kalau kita belajar, yang suka belajar ilmu teologi, 5 kitab pertama di Alkitab itu dikatakan dalam tradisi orang Israel adalah kitab Taurat. Dan orang Israel memahami banyak sekali Taurat di 5 kitab pertama itu, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka memahami seperti itu. Tapi yang kita tahu bahwa Taurat itu ada 10. Dan tentu tidak perlu ditambah-tambahkan lagi ataupun dikurangi. Itu sudah ketetapan dari Tuhan. Dan itu harus kita jaga. Dan itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk rasa hormat kita akan pemeliharaan Tuhan, penyelamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan karena kuat gagah orang Israel maka mereka bisa keluar dari tanah perbudakan di Mesir, tapi karena kuasa Tuhan yang berperang melawan tentara-tentara Mesir. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan di sini, jangan menambahinya seolah-olah dia punya kelemahan. Itu sudah Tuhan yang memberi. Artinya, jangan menghilangkannya. Apa maksudnya? Karya Allah, perbuatan Allah itu sempurna. Tidak ada yang bisa menambahkan atau mengurangi perbuatan Allah. Itu sudah final. Sudah sempurna di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang perlu ditambahkan, dikurangi. Kita tidak perlu meragukan apa ketetapan Tuhan, apa perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang perlu adalah kita mengetahui apa yang Allah inginkan, apa yang Allah cintai, apa yang Allah sukai. Itulah yang kita lakukan. Dan Allah memberikan rambu-rambu bagi kita, Allah memberikan hukumnya bagi kita, dan kita harus mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan, supaya hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita bernilai, berkualitas, punya makna, punya value, punya hal-hal yang bisa dibanggakan di dalam kehidupan ini. Jadi hukum yang diberikan Allah itu, ketetapan yang diberikan Allah itu bukan untuk mengikat kita, bukan untuk mengekang kita, tapi justru untuk memperlihatkan kita bisa tampil beda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah alasannya kenapa Musa mengatakan supaya bangsa Israel nanti menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang tampil beda, bangsa yang bisa menarik orang lain untuk menyembah Allah, yaitu perlu ada hukum, yaitu Taurat itu sendiri. Maka kita diberikan ketetapan, diberikan perintah, bukan untuk mengikat kita, tapi justru untuk membuat kita berbeda di depan orang lain. Teruslah mengikuti perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas renungan kami pada pagi hari ini. Kau memperingatkan kami, mengajari kami. Kami telah mendengarkannya. Kiranya kami terus setia mematuhi perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat GBK Perumbun Cililitan. Tuhan berkati, Tuhan berkarya bagi mereka. Kiranya mereka terus rendah hati, Kau limpahkan rezeki, Kau berikan kesehatan, dan Kau teguhkan iman percayanya. Para pendeta kami yang melayani di sini, ada pendeta Filipus dan keluarga, pendeta Yusuf Barus, pendeta Martinus Bangun, dan keluarga semuanya. Tuhan berkati. BPMR GBKP Cililitan, Pertudiakan Emeritus Nora Naras, seluruh jemaat Tuhan. Tuhan yang selalu melingkupi mereka, memberkati mereka, mencurahkan berkat-berkat yang melimpah dari surga. Kau memberkati. Kiranya GBKP Cililitan menjadi alat Tuhan untuk membagi berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.